Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Hujan deras mengguyur aspal jalan lintas provinsi malam itu, menciptakan kabut tipis yang menghalangi pandangan. Di dalam mobil SUV mewah yang senyap, hanya suara wiper yang berdecit ritmis, mencoba menyapu air yang jatuh tak henti-henti. Baskara, suamiku, duduk di kursi kemudi dengan wajah tegang. Rahangnya mengeras, sesekali ia melirik jam tangan pintarnya. Ia baru saja menyelesaikan rapat koordinasi partai yang alot. Ambisinya menjadi gubernur tinggal selangkah lagi, dan malam ini seharusnya menjadi perjalanan pulang yang tenang untuk merayakan hasil survei yang meroket. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat dari sisi kiri jalan yang gelap. Brak! Suara hantaman logam bertemu daging dan tulang itu terdengar mengerikan di tengah kesunyian malam. Mobil berguncang hebat. Baskara menginjak rem sekuat tenaga, hingga tubuh kami terjerembab ke depan, tertahan oleh sabuk pengaman yang menyentak dada. Keheningan menyusul, lebih mencekam daripada suara guntur di kejauhan. Baskara, apa itu tadi? Suaraku bergetar, napas terengah karena terkejut. Baskara tidak menjawab, napasnya memburu, tangannya masih mencengkram kemudi hingga buku jarinya memutih. Ia melihat ke spion tengah, lalu membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Ia keluar sejenak ke tengah guyuran hujan, lalu kembali masuk dengan wajah pucat pasi, lebih putih daripada kertas suara yang sangat ia damba-dambakan. Orang Maya, aku menabrak orang, bisiknya, matanya liar, menatap ke arah lampu jalan yang remang-remang. Dia terpental ke parit, banyak darah, dia tidak bergerak. Kita harus menolongnya, panggil ambulans sekarang. Aku merogoh ponsel di dalam tas, namun Baskara mencengkram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang menyakitkan. Jangan, jika ini ketahuan, karierku habis Maya. Minggu depan adalah penetapan calon. Jika aku masuk berita sebagai penabrak lari, atau bahkan penabrak yang lalai, partai akan langsung membuangku. Lawan politikku akan memakan hidup-hidup semua yang sudah kita bangun. Tapi kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja, Bas. Itu nyawa orang. Tangisku pecah. Baskara menatapku, tatapan yang belum pernah kulihat selama 10 tahun pernikahan kami. Bukan tatapan seorang suami yang melindungiku, melainkan tatapan seorang predator yang sedang terpojok dan siap mengorbankan apapun demi selamat. Maya, dengarkan aku. Kamu tidak punya catatan hukum. Kamu adalah istri yang dicintai publik karena kegiatan sosialmu. Jika kamu yang menyetir, jika kamu yang mengaku silau karena hujan dan tidak sengaja, hukumanmu akan ringan. Tim hukumku akan mengaturnya. Kamu hanya akan kena hukuman percobaan. Aku menarik tanganku, merasa ngeri. Kamu memintaku berbohong pada polisi? Kamu memintaku memikul kesalahanmu? Bukan kesalahanku, Maya. Ini demi masa depan kita. Jika aku jadi gubernur, aku bisa memberikan apa saja untukmu, untuk masa depan anak-anak kita. Ia mulai menangis, sebuah taktik emosional yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hatiku. Tolong aku, Maya, kali ini saja. Jadilah perisai bagiku, pindah ke kursi supir, sekarang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine patroli polisi yang mendekat. Waktuku hanya hitungan detik. Aku menatap Baskara, pria yang selalu kusebut sebagai pemimpin hidupku. Di matanya, aku melihat ambisi yang membara, jauh lebih besar daripada rasa cintanya padaku. Dengan tangan gemetar dan hati yang mendadak beku, aku membuka sabuk pengamanku. Kami bertukar posisi di dalam kabin yang sempit dan berbau kulit mewah itu. Saat aku duduk di kursi kemudi yang masih hangat oleh panas tubuh suamiku, aku menyadari satu hal. Malam ini, bukan hanya orang di luar sana yang menjadi korban. Harga diriku juga baru saja mati. Lampu biru merah polisi mulai memantul di kaca spion. Baskara mengatur napasnya, memasang wajah syok yang sangat meyakinkan dalam hitungan detik. Ingat Maya, bisiknya tajam tepat di telingaku sebelum polisi mengetuk kaca jendela. Kamu yang menyetir, kamu adalah pahlawanku. Ketukan di kaca jendela mobil terasa seperti hantaman palu hakim di jantungku. Aku menurunkan kaca perlahan. Hawa dingin malam dan aroma aspal basah merangsek masuk, bercampur dengan bau amis yang samar. Atau mungkin itu hanya imajinasiku, karena rasa takut yang teramat sangat.
Seorang petugas kepolisian dengan jas hujan kuning neon berdiri di sana. Senternya menyapu wajahku, lalu beralih ke Baskara di kursi penumpang. "Selamat malam, bisa matikan mesinnya, Bu. Kami menerima laporan adanya kecelakaan di titik ini," ujar petugas itu dengan nada tegas. Aku menoleh ke arah Baskara. Ia tidak menatapku. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya, berakting seolah-olah ia adalah suami yang sedang syok berat. Sebuah pertunjukan kelas atas. Saya yang menyetir, Pak." Suaraku keluar seperti bisikan. Aku berdehem, mencoba menguatkan vokal. Hujannya sangat deras. Tiba-tiba ada yang melintas, saya tidak sempat mengerem. Petugas itu mengangguk, lalu memberi isyarat kepada rekannya untuk memeriksa area parit di depan mobil kami. Tak lama kemudian, suara radio panggil berbunyi. "Korban ditemukan. Laki-laki usia sekitar 40-an. Kondisi kritis, segera panggil ambulans." Mendengar kata kritis, dadaku sesak. Dia masih hidup. Ada secercah harapan, namun juga ketakutan baru. Jika dia sadar, apakah dia akan ingat siapa yang duduk di kursi kemudi saat itu? "Silahkan turun, Bu. Kami perlu mengambil keterangan awal." Petugas itu membukakan pintu untukku. Begitu kakiku menginjak aspal, lampu flash kamera tiba-tiba menyambar dari arah kegelapan. Rupanya, wartawan daerah yang biasa mengikuti patroli polisi sudah tiba. Baskara langsung keluar dari mobil, bukan untuk melindungiku, melainkan untuk memastikan wajahnya terlihat prihatin di depan kamera. "Rekan-rekan media, tolong beri ruang," ujar Baskara dengan suara baritonnya yang tertata. "Istri saya sedang sangat terguncang. Ini kecelakaan murni karena cuaca buruk. Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya." "Bapak Baskara, calon gubernur," salah satu wartawan berseru. "Apakah ini akan mempengaruhi pencalonan Anda, Pak?" Baskara memegang bahuku, namun tangannya terasa seperti cengkraman besi. "Fokus kami saat ini adalah keselamatan korban. Hukum akan berjalan dan istri saya siap mengikuti prosedur. Kami tidak akan menggunakan jabatan apapun untuk menutupi ini." Kalimatnya terdengar sangat mulia di depan kamera, namun aku tahu arti sebenarnya. Dia baru saja mengunci posisiku sebagai pelaku di depan seluruh rakyat. Jika aku berubah pikiran sekarang, aku akan mempermalukannya sekaligus menjebloskan diriku sendiri ke penjara karena kesaksian palsu. Aku digiring ke mobil patroli. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat petugas lain sedang memperhatikan area depan mobil SUV kami. Ia menyipitkan mata, mengarahkan senter ke arah pilar mobil bagian atas. "Tunggu sebentar," petugas itu bergumam. "Mobil ini punya dashcam, kamera dashboard." Jantungku berhenti berdetak. Aku lupa soal kamera itu. Baskara selalu menyalahkannya untuk alasan keamanan. Jika polisi menyita memori kamera itu, sandiwara ini akan berakhir dalam hitungan detik. Aku menatap Baskara yang masih sibuk melayani wartawan. Ia tampak tenang, terlalu tenang. Saat ia melirikku sekilas, ia menyentuh saku kemejanya, tempat ia biasanya menyimpan kartu memori kecil. Dia sudah mengambilnya. Dia sudah membuang bukti kebenarannya, menyisakan aku sebagai satu-satunya tameng hidup bagi ambisinya. Kantor polisi terasa begitu dingin dan menusuk. Bau kopi instan dan asap rokok yang tertinggal di udara membuat kepalaku berdenyut. Aku duduk di sebuah ruangan sempit dengan lampu neon yang berkedip, menunggu proses berita acara pemeriksaan, BAP. Baskara tidak di sini. Ia sedang berada di ruangan lain, melakukan apa yang paling ahli ia lakukan, bernegosiasi. Pintu terbuka. Bukan polisi yang masuk, melainkan seorang pria bertubuh kurus dengan setelan jas rapi dan kacamata berbingkai emas. Satria, konsultan politik kepercayaan Baskara. "Malam, Bu Maya," sapanya dengan suara halus namun dingin. Ia meletakkan sebuah map di hadapanku. "Saya sudah berdiskusi dengan Pak Baskara. Kita tidak punya banyak waktu. Berita ini akan meledak di portal daring dalam 1 jam. Satria, aku baru saja menabrak orang. Maksudku, kecelakaan ini," kalimatku terbata-bata. "Ibu tidak menabrak orang, Bu," potong Satria dengan senyum profesional yang mengerikan. "Ibu adalah sosok pahlawan yang jujur. Itu narasi yang akan kita pakai. Ibu tetap di lokasi, tidak melarikan diri, dan mengakui kelalaian akibat cuaca. Rakyat menyukai kejujuran yang pahit daripada kebohongan yang manis." Ia membuka map itu. Isinya adalah draft pernyataan pers. Pak Baskara akan muncul sebagai suami yang tegar namun adil. Dia akan membiarkan hukum berproses pada istrinya sendiri untuk menunjukkan bahwa dia tidak pandang bulu. Ini akan menaikkan elektabilitasnya sebagai pemimpin yang bersih dan tegas hingga 15%. Aku menatap Satria dengan rasa tidak percaya. "Maksudmu, aku harus benar-benar masuk penjara agar Baskara bisa jadi gubernur?" "Hanya beberapa bulan, Bu. Tim pengacara kami akan memastikan Ibu mendapatkan fasilitas terbaik dan remisi cepat. Sementara itu, Pak Baskara akan melakukan kunjungan rutin ke rumah sakit menemui keluarga korban. Kita akan membingkai ini sebagai tragedi keluarga pejabat yang bertanggung jawab." Belum sempat aku membalas, Baskara masuk. Ia tampak sudah berganti pakaian. Kemeja putih bersih tanpa noda hujan.
Ia memelukku dari belakang, namun pelukannya terasa seperti lilitan rantai. Maya, sayang, Satria benar, bisik Baskara di telingaku. Ini satu-satunya cara. Jika aku jatuh sekarang, kita kehilangan semuanya. Rumah ini, pendidikan anak-anak, semua koneksi kita. Kamu mau kembali hidup di kontrakan sempit seperti 10 tahun lalu? Aku terdiam. Baskara tahu betul cara menekan titik traumaku. Kemiskinan adalah hantu yang paling aku takuti. Bagaimana dengan korban? Tanyaku lirih. Kondisinya masih kritis, tapi rumah sakit terbaik sudah menanganinya. Semua biaya aku tanggung. Jawab Baskara cepat. Sekarang, polisi akan masuk. Ingat skenarionya. Kamu silau karena lampu dari arah berlawanan, jalanan licin, dan kamu panik. Jangan sebutkan soal aku yang memegang setir. Pintu kembali terbuka. 2 penyidik masuk membawa tumpukan kertas. Aku menarik napas panjang. Saat aku mulai menceritakan kebohongan itu kata demi kata, aku melihat Satria mengangguk puas sambil memainkan ponselnya. Mungkin sedang mengirimkan instruksi kepada ribuan akun buzzer untuk mulai menyebarkan narasi. Istri pejabat yang berhati mulia karena mengakui kesalahan. Aku menyadari satu hal. Di ruangan ini, aku bukan lagi seorang manusia. Aku adalah sebuah konten politik yang sedang dikelola. 1 minggu telah berlalu sejak malam di KM12. Kini, dunia realitasku tidak lagi seluas taman belakang rumah atau ruang rapat organisasi sosial. Duniaku menciut menjadi sebuah sel berukuran 3 kali 4 meter di blok tahanan wanita. Meskipun Satria menjamin fasilitas terbaik, bau apak semen dan suara denting jeruji besi di malam hari tetap tidak bisa menyembunyikan kenyataan pahit. Aku adalah seorang tahanan. Pagi ini, sebuah televisi kecil di ruang tunggu tahanan menyiarkan berita nasional. Wajah Baskara muncul di sana, mengenakan kemeja biru muda yang melambangkan ketulusan. Ia berdiri di depan rumah sakit, memegang tangan seorang wanita paruh baya yang terisak, istri dari Pak Darman, korban tabrak lari itu. Hukum tidak mengenal jabatan, ujar Baskara ke arah kamera dengan suara yang bergetar penuh emosi. Istri saya telah melakukan kesalahan, dan meski hati saya hancur, saya sendiri yang mengantarkannya ke pihak berwajib. Kami memohon doa bagi kesembuhan Pak Darman. Aku mematikan televisi dengan tangan gemetar. Hebat. Dia benar-benar menggunakan penderitaanku sebagai panggung sandiwara. Di mata publik, dia adalah pahlawan moral. Di mataku, dia adalah seorang pengecut yang sedang membangun tahta di atas pengorbananku. Ada kunjungan untukmu, Maya. Suara sipir wanita membuyarkan lamunanku. Aku berharap itu Baskara. Aku ingin dia memelukku dan membisikkan bahwa semua ini akan segera berakhir. Namun, yang duduk di balik kaca pembatas bukanlah suamiku, melainkan Satria. Mana Baskara? Tanyaku langsung tanpa salam. Pak Baskara sedang berada di luar kota untuk debat kandidat Bu. Jadwalnya sangat padat. Elektabilitas beliau naik tajam setelah kejadian ini. Rakyat memuji sikap kesatria beliau. Jawab Satria sambil menyerahkan beberapa dokumen untuk kutandatangani. Kesatria, Satria, aku membusuk di sini sementara dia berpesta dengan angka survei. Suaraku meninggi, memicu teguran dari penjaga. Sabar Bu, ini bagian dari rencana. Oh ya, Pak Baskara menitipkan pesan. Satria mendekatkan wajahnya ke lubang bicara. Jangan pernah menerima kunjungan dari pengacara luar atau siapapun tanpa sepengetahuan saya, terutama keluarga korban. Ada pihak-pihak yang mencoba menggali celah. Celah apa? Kabar burung bahwa ada saksi yang melihat 2 orang di dalam mobil. Kita harus tetap pada satu suara. Ibu sendirian di sana. Setelah Satria pergi, aku kembali ke sel dengan perasaan gundah. Kata-kata saksi terus berputar di kepalaku. Sore harinya, saat jam makan, seorang tahanan baru mendekatiku. Ia menyelipkan sebuah sobekan kertas ke dalam wadah makanku. Aku membukanya dengan sembunyi-sembunyi di pojok sel. Pak Darman sudah sadar. Dia terus menyebut kata pria. Berhati-hatilah, mereka akan mengorbankanmu lebih jauh. Jantungku berdegup kencang. Jika korban bicara, skenario Satria akan runtuh. Dan jika skenario itu runtuh, aku tahu pasti siapa yang akan pertama kali dibuang oleh Baskara agar ia tetap terlihat bersih. Aku bukan pahlawannya. Aku adalah kerusakan tambahan yang siap ia musnahkan jika keadaan mendesak. Kabar tentang sadarnya Pak Darman seharusnya menjadi berita bahagia, namun bagiku, itu adalah lonceng kematian bagi sandiwara yang kami bangun. Semalaman aku tidak bisa tidur. Bayangan pria itu, pria yang hidupnya hampir direnggut oleh ambisi suamiku, terus menghantui setiap kali aku memejamkan mata. Pagi ini, suasana tahanan terasa lebih tegang. Aku dipanggil ke ruang kunjungan lagi. Kali ini bukan Satria dan bukan pula Baskara. Di balik kaca pembatas, duduk seorang pria muda dengan tas kulit kusam dan kacamata tebal. Ia tidak tampak seperti tim hukum elit yang dikirim oleh Baskara. "Siapa Anda?"
Saya tidak boleh bicara dengan pengacara luar, kataku, bersiap untuk berdiri. Nama saya Adrian. Saya bukan pengacara luar, Bu Maya. Saya pengacara publik yang ditunjuk oleh keluarga Pak Darman. Suaranya tenang, namun ada ketajaman yang tidak bisa disembunyikan. Aku membeku. Keluarga korban, untuk apa Anda kemari? Pak Darman sudah bisa bicara sedikit. Dia trauma, tapi ada satu kalimat yang terus dia ulang saat polisi mencoba mengambil keterangan. Adrian mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia bilang, dia melihat cahaya lampu interior mobil sesaat sebelum dia pingsan. Dia melihat seorang pria keluar dari pintu pengemudi, sementara seorang wanita duduk diam di sampingnya. Napasku rasa tercekat. Tanganku mulai berkeringat dingin. Dia pasti berhalusinasi. Hujan sangat deras malam itu. Mungkin, tapi ada satu hal lagi. Adrian mengeluarkan sebuah foto lama dari tasnya. Foto itu menunjukkan seorang wanita paruh baya yang tampak akrab dengan Baskara muda di sebuah acara desa. Istri Pak Darman, Ibu Sumi, adalah asisten rumah tangga di rumah orang tua Pak Baskara 20 tahun lalu. Dia mengenali mobil itu, dan dia tahu siapa suaminya temui malam itu. Temui? Maksud Anda ini bukan kecelakaan biasa? Adrian menatapku dengan iba. Ibu Maya, apakah Pak Baskara pernah memberitahu Anda kenapa dia melewati jalan lintas provinsi KM12 malam itu? Itu bukan jalur tercepat menuju rumah Anda. Itu jalur menuju gudang lama milik perusahaan rekanan Pak Baskara. Pak Darman adalah mandor di sana yang memegang catatan distribusi logistik kampanye yang bermasalah. Kepalaku mulai berputar. Kecelakaan itu bukan sekadar kelalaian. Ada kemungkinan itu adalah sebuah kesengajaan, atau setidaknya ada pertemuan yang disembunyikan dariku. Baskara tidak hanya memintaku menanggung dosanya di jalan raya, tapi mungkin juga dosanya yang jauh lebih gelap. Saya kemari bukan untuk menekan Anda, lanjut Adrian. Saya hanya ingin memberitahu bahwa kebenaran memiliki caranya sendiri untuk muncul. Jika Anda terus melindungi pria itu, Anda bukan sedang menjadi istri yang setia, Anda sedang menjadi kaki tangan seorang kriminal. Adrian pergi, meninggalkanku dalam kehampaan yang mengerikan. Aku teringat wajah Baskara malam itu, paniknya, air matanya, permohonannya. Apakah itu semua bagian dari akting yang sudah dia siapkan, bahkan sebelum mobil itu menghantam Pak Darman? Saat aku kembali ke sel, aku melihat Baskara di televisi lagi. Kali ini dia sedang berpidato tentang keadilan bagi rakyat kecil. Aku ingin muntah melihat senyumnya. Malam di sel tahanan terasa 1000 kali lebih sunyi setelah kunjungan Adrian. Kata-katanya tentang gudang tua dan catatan logistik yang bermasalah terus berdengung di telingaku. Aku mulai memutar kembali memori malam itu. Baskara memang tampak gelisah sejak kami meninggalkan acara partai, terus-menerus melirik ponselnya dan mengambil rute memutar yang tidak biasa. Sekitar jam 2 pagi, pintu sel berderit pelan. Seorang sipir yang biasanya bersikap dingin padaku masuk dengan langkah terburu-buru. Tanpa suara, ia menyelipkan sebuah benda kecil ke balik bantal tipisku. Sebuah ponsel pintar dengan layar retak. Gunakan dengan cepat. Hanya 10 menit. Bisiknya sebelum menghilang kembali ke kegelapan lorong. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini pasti bantuan dari Adrian atau seseorang yang ingin aku melihat kebenaran. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan ponsel itu. Tidak ada kunci pengaman. Di dalamnya hanya ada satu aplikasi pesan yang terbuka. Mataku membelalak saat membaca deretan pesan singkat yang dikirim ke nomor tersebut. Nomor rahasia Baskara yang baru kusadari keberadaannya. Bas, Maya sudah tenang di dalam. Media terkendali. Tapi Sumi mulai bicara soal gudang. Kita harus menutup mulutnya sebelum Adrian melangkah lebih jauh. Itu pesan dari Satria. Balasan dari Baskara membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Lakukan apa saja. Berikan dia uang. Atau buat dia takut. Maya tidak akan tahu. Dia pikir dia sedang menjadi martir untukku. Biarkan dia tetap merasa begitu sampai pemilihan selesai. Namun, yang paling menghancurkan adalah rangkaian pesan setelahnya. Sebuah nama muncul. Rania. Nama staf muda di tim kampanye Baskara yang selalu kucurigai, namun selalu ia bantah keberadaannya. Rania. Mas, aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku bosan jadi bayangan di balik istrimu yang suci itu. Baskara. Sabar sayang. Begitu aku dilantik, Maya akan tetap di sana sedikit lebih lama. Kita punya waktu luang untuk merayakan kemenangan kita di villa. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Air mata panas mulai membasahi pipiku. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan yang membakar. Aku di sini, membusuk di balik jeruji, menanggung cacian publik, dan mempertaruhkan masa depanku. Sementara dia merencanakan perayaan di atas penderitaanku dengan wanita lain. Kesetiaanku selama 10 tahun
ternyata hanyalah sebuah investasi murah bagi Baskara. Aku bukan istrinya. Aku adalah asuransi yang ia gunakan untuk melindungi dirinya dari kehancuran. Tiba-tiba, layar ponsel menyala. Sebuah panggilan masuk dari Satria. Aku tidak berani mengangkatnya. Aku segera menghapus riwayat pesan seperti instruksi di catatan kecil yang tertempel di belakang ponsel. Lalu menyembunyikannya kembali saat sipir itu datang mengambilnya. Aku duduk di sudut sel, memeluk lututku. Kegelapan malam ini terasa berbeda. Jika Baskara menganggap aku adalah tameng yang bisa ia mainkan sesuka hati, maka dia lupa bahwa tameng juga bisa menjadi senjata tajam jika diputar arahnya. Kamu salah pilih lawan, Baskara. Bisikku pada dinding batu yang dingin. Pahlawanmu ini baru saja berubah menjadi mimpi burukmu. Pagi itu, Baskara datang. Ia tidak lagi mengenakan kemeja biru muda yang tampak rendah hati, melainkan setelan jas mahal yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Sosok calon gubernur yang sudah merasa menang. Ia membawa sebuket bunga lili putih, bunga favoritku, yang kini aromanya tercium seperti parfum di pemakaman. Kami duduk di ruang kunjungan VIP. Baskara meraih tanganku, mencoba menciumnya, namun aku segera menariknya dengan alasan tanganku dingin. "Maya, sayang, aku punya kabar penting," ujarnya, suaranya dikondisikan sedemikian rupa agar terdengar emosional namun tegas. Sidang pertama akan digelar minggu depan. Jaksa menuntut hukuman 3 tahun karena kelalaian yang menyebabkan luka berat. Aku menatapnya datar. 3 tahun, Bas? Kamu bilang Satria akan mengaturnya agar aku hanya mendapat hukuman percobaan. Baskara menghela napas panjang, memasang wajah yang sangat terbebani. Keadaan berubah, Maya. Opini publik sangat liar. Jika kamu hanya dihukum ringan, orang-orang akan menuduhku melakukan intervensi hukum. Mereka akan menyerang kredibilitasku. Tapi, jika kamu menerima hukuman maksimal dengan lapang dada, kamu akan menjadi ikon pengorbanan. Aku akan terlihat sebagai pria yang adil, yang tidak membela istrinya demi tegaknya hukum. Jadi, aku harus membusuk 3 tahun di sini agar kamu terlihat suci. Tanyaku dengan nada yang sengaja kubuat bergetar, seolah-olah aku masih si istri bodoh yang ketakutan. Ini hanya sementara, Maya. Begitu aku dilantik, aku punya wewenang untuk mengajukan grasi atau remisi khusus untukmu. Aku janji, kamu tidak akan menjalani 3 tahun penuh. Ia kembali menggenggam tanganku. Lakukan ini demi aku. Demi Rania, maksudku, demi impian kita. Darahku mendidih saat ia hampir salah menyebut nama. Ia bahkan sudah tidak fokus lagi. Bas, aku butuh jaminan, kataku pelan. Aku ingin kamu menandatangani surat pernyataan bahwa jika terjadi sesuatu padaku di sini, seluruh aset atas namamu akan dialihkan ke yayasan anak-anak kita. Aku ingin memastikan mereka aman jika aku menghilang lebih lama. Baskara sempat ragu, matanya berkilat curiga. Namun ambisinya untuk membuatku tutup mulut di persidangan jauh lebih besar. Ia berpikir ini hanyalah permintaan seorang istri yang sedang cemas. Tentu sayang, apapun untuk membuatmu tenang. Ia mengeluarkan pulpen emasnya dan menandatangani draft yang sudah disiapkan Satria, yang sebenarnya sudah kusilipkan catatan tambahan lewat bantuan sipir kemarin. Ia berdiri, mencium keningku, dan berbisik, "Terima kasih, Maya. Kamu benar-benar pahlawanku." Begitu ia melangkah keluar, aku menghapus bekas ciumannya di keningku dengan kasar. Aku menoleh ke arah sudut ruangan, ke arah kamera pengawas yang lampunya berkedip merah. Aku tahu, Adrian dan timnya sudah meretas frekuensi itu atas permintaanku. Baskara baru saja mengakui skenarionya tanpa sadar. Ia berpikir aku adalah tameng, tapi dia tidak menyadari bahwa tameng ini sekarang sudah memiliki retakan yang akan menghancurkan seluruh bentengnya. "Pergilah berkampanye, Baskara," gumamku sambil menatap surat yang ia tanda tangani. "Nikmati panggungmu, karena saat sidang nanti, akulah yang akan memegang mikrofonnya." Malam sebelum persidangan perdana adalah malam yang paling panjang dalam hidupku. Di dalam sel yang pengap, aku terus menatap jeruji besi yang terpapar cahaya lampu koridor. Pikiranku berkecamuk. Surat aset sudah di tanganku, namun aku butuh satu serangan mematikan untuk meruntuhkan tembok kebohongan yang dibangun Baskara dan Satria. Tiba-tiba, seorang sipir wanita yang sama kembali mendekat. Wajahnya tegang. Tanpa suara, ia menyelipkan sebuah amplop coklat besar melalui celah pintu. Ini dari seseorang yang ingin posisinya segera aman. Dia bilang, "Ini hadiah untuk kebebasanmu." Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk dan secari kertas kecil tanpa nama. "Gunakan ini jika kamu tidak ingin membusuk di sini, sementara dia berbagi ranjang dengan orang lain." Tulisan tangan itu rapi, elegan, dan menggunakan parfum yang sangat kukenal. Parfum yang dipakai Rania. Ternyata, wanita simpanan Baskara itu pun mulai merasa terancam. Dia ingin aku segera bebas dan bercerai agar dia bisa menempati posisiku tanpa harus bersembunyi lagi.
sebuah pengkhianatan di atas pengkhianatan. Aku menyelipkan flash disk itu ke ponsel rahasia yang masih kusimpan. Jantungku berdegup kencang saat sebuah file video terbuka. Itu adalah rekaman dashcam asli. Kualitasnya sangat jernih. Aku bisa melihat jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 23.15. Aku melihat sosok Pak Darman yang melambaikan tangan di pinggir jalan, tampak mencoba menghentikan mobil. Lalu, aku mendengar suara Baskara di dalam rekaman itu. Sialan, itu Darman. Dia mau mengancamku soal gudang itu lagi. Suara Baskara terdengar dingin, tanpa ada kepanikan. Mas, pelan-pelan. Suaraku terdengar di rekaman, membuktikan bahwa aku duduk di kursi penumpang. Akan kuberi dia pelajaran sedikit, geram Baskara. Alih-alih menginjak rem, deru mesin justru terdengar semakin kencang. Baskara sengaja mengarahkan kemudi ke arah Pak Darman. Brak. Lalu, bagian yang paling mengerikan, kamera itu merekam saat mobil berhenti, dan Baskara menarik napas panjang. Pindah ke kursi supir Maya, sekarang. Kalau kamu mau hidup kita tetap mewah, turuti aku. Video itu berakhir dengan adegan kami bertukar posisi. Tidak ada keraguan lagi, ini bukan sekedar kelalaian, ini adalah percobaan pembunuhan terencana. Baskara bukan hanya pengecut, dia adalah monster. Maya, kamu sedang apa? Suara Satria tiba-tiba terdengar dari lorong, membuatku hampir menjatuhkan ponsel itu. Aku segera menyembunyikan semuanya di bawah kasur tipisku dan duduk tegak. Satria muncul di depan jeruji, menatapku dengan mata elangnya yang curiga. Besok adalah hari besarmu. Ingat, jangan terpancing pertanyaan pengacara korban. Katakan saja kamu panik dan silau. Jangan mencoba jadi pahlawan untuk kebenaran yang tidak ada. Ancam Satria. Aku menatapnya, memberikan senyum yang paling manis namun paling dingin yang pernah kumiliki. Jangan khawatir Satria. Aku akan memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Baskara. Katakan padanya, aku sudah siap untuk perannya. Begitu Satria pergi, aku menggenggam flash disk itu erat-erat. Esok di bawah sumpah dan di depan kamera media nasional, aku tidak akan menjadi tameng lagi. Aku akan menjadi badai yang menyapu bersih seluruh karier dan ambisi suamiku. Ruang sidang penuh sesak. Suara jepretan kamera dan bisik-bisik pengunjung menciptakan dengung yang memekakkan telinga. Baskara duduk di barisan depan kursi penonton, mengenakan batik berwarna gelap, wajahnya diatur dalam ekspresi suami yang terluka namun tetap mendukung hukum. Sesekali ia mengusap sudut matanya saat kamera menyorot, sebuah gestur murah yang kini membuatku muak. Di sampingnya, Satria terus melirik jam tangannya, tampak gelisah. Mereka tidak tahu bahwa flash disk yang mereka cari sudah berpindah tangan ke Adrian semalam melalui celah jeruji besi. Terdakwa Maya, silahkan berdiri. Perintah Hakim Ketua. Aku melangkah ke kursi pemeriksaan. Kakiku terasa berat, namun punggungku tegak. Aku bisa merasakan tatapan tajam Baskara yang seolah berteriak. Ingat skenarionya. Jaksa penuntut umum mulai mengajukan pertanyaan rutin tentang kronologi kejadian. Aku menjawab sesuai draft yang dibuat Satria selama 10 menit pertama. Aku melihat Satria menghela napas lega, dan Baskara memberikan anggukan kecil penuh kemenangan. Mereka mengira aku masih menjadi istri yang patuh. Saudara terdakwa, puji jaksa. Anda mengakui bahwa Anda yang memegang kendali penuh atas kendaraan tersebut? Aku terdiam sejenak. Aku menoleh ke arah kursi penonton, menatap Baskara tepat di matanya. Aku melihat kilat kecemasan mulai muncul di sana. Tidak, Yang Mulia. Suaraku membelah keheningan ruangan. Dengungan di ruang sidang seketika meledak. Hakim memukul palu berkali-kali. Baskara terlonjak dari kursinya. Wajahnya memerah karena syok. Maksud saudara? Tanya Hakim dengan kening berkerut. Saya berbohong di bawah tekanan Yang Mulia. Malam itu, suami saya, Baskara, yang memegang kemudi. Dia sengaja mengarahkan mobil ke arah korban karena adanya konflik kepentingan terkait gudang logistik miliknya. Saya dipaksa bertukar posisi di bawah ancaman bahwa saya akan kehilangan hak asuh anak-anak saya. Kataku dengan suara yang jernih dan tak tergoyahkan. Interupsi, ini fitnah. Istri saya sedang mengalami tekanan mental. Teriak Baskara dari kursinya. Petugas keamanan segera mendekatinya. Saya memiliki bukti Yang Mulia. Lanjutku tanpa memperdulikan teriakan pria yang kusebut suami itu. Melalui kuasa hukum keluarga korban, Bapak Adrian, saya ingin menyerahkan rekaman dashcam asli yang selama ini disembunyikan oleh tim sukses suami saya. Adrian berdiri, menyerahkan sebuah tablet kepada petugas pengadilan. Tak lama kemudian, layar besar di ruang sidang menyala. Suara Baskara yang dingin dan kejam memenuhi ruangan, bergema di antara pilar-pilar hukum. Akan kuberi dia pelajaran sedikit. Video itu memperlihatkan detik-detik mengerikan saat mobil itu menghantam Pak Darman, dan percakapan manipulatif setelahnya yang membuktikan bahwa aku hanyalah alat politiknya. Seluruh ruang sidang perperangah. Wartawan berebut mengetikkan berita besar ini.
Aku menoleh ke arah Baskara. Dia tidak lagi tampak seperti calon gubernur. Dia tampak seperti tikus yang terpojok di bawah cahaya lampu. Satria sudah menghilang dari kursinya, kemungkinan melarikan diri sebelum polisi menjemputnya. Kebohongan ini berakhir di sini, Baskara. Bisikku lirih. Meski aku tahu dia tidak bisa mendengarku di tengah kekacauan itu. Aku merasa beban berat di dadaku terangkat. Aku mungkin tetap akan dipenjara karena memberikan kesaksian palsu di awal, tapi setidaknya aku tidak akan membusuk demi seorang pria yang tidak memiliki nurani. Riuh rendah suara jurnalis di luar gedung pengadilan terdengar seperti lebah yang mengamuk. Namun, di dalam ruang sidang yang kini telah dikosongkan, hanya ada keheningan yang dingin. Aku duduk di kursi terdakwa untuk terakhir kalinya, mendengarkan hakim ketua membacakan putusan akhir. Baskara tidak ada di sana. Ia telah dibawa dengan borgol sehari sebelumnya, setelah bukti rekaman dashcam dan kesaksian tambahan dari Rania, yang ternyata memilih berkhianat untuk menyelamatkan kulitnya sendiri, membuat Baskara terjerat pasal percobaan pembunuhan berencana dan konspirasi hukum. Karier politiknya mati sebelum sempat mencapai puncak. Namanya kini bukan lagi simbol harapan, melainkan sinonim dari pengkhianatan. Menyatakan terdakwa Maya bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu. Suara hakim menggema. Namun, mempertimbangkan adanya tekanan psikis dan ancaman, serta peran aktif terdakwa dalam membongkar kejahatan yang lebih besar, menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan dipenjara lebih lama. Aku bebas. Adrian menghampiriku, memberikan jabat tangan yang erat. Anda melakukan hal yang benar, Maya. Pak Darman sudah stabil, dan Ibu Sumi menitipkan salam terima kasih. Mereka tidak akan menuntut Anda secara perdata. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Adrian. Tanpa bantuanmu, aku mungkin sudah terkubur dalam skenario mereka. Saat aku melangkah keluar dari pintu belakang pengadilan untuk menghindari kejaran media, aku melihat sebuah mobil hitam menunggu. Itu adalah pengacara asetku. Surat pernyataan yang ditandatangani Baskara di penjara ternyata menjadi bumerang terakhir baginya. Seluruh aset pribadinya kini secara sah beralih ke yayasan pendidikan yang kukelola untuk anak-anak kami. Baskara kehilangan tahtanya, hartanya, dan yang paling penting, ia kehilangan kendali atas diriku. 1 bulan kemudian, aku berdiri di balkon rumah baruku. Sebuah apartemen sederhana namun nyaman, jauh dari kemewahan palsu yang dulu memuakan. Aku melihat berita di tablet. Baskara Adiwangsa divonis 12 tahun penjara. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing yang ku tahu adalah dari penjara. Maya, aku akan keluar suatu hari nanti. Kamu tidak akan bisa hidup tenang dengan uangku. Aku tidak gemetar. Aku tidak takut. Aku hanya menghapus pesan itu dan memblokir nomornya secara permanen. Baskara masih berpikir bahwa uang dan kekuasaan adalah segalanya. Ia tidak sadar bahwa ia telah kalah saat ia meremehkan seorang istri yang ia pikir bisa ia injak-injak. Anak-anakku berlari menghampiriku, mengajakku bermain di taman bawah. Aku meletakkan ponselku, meninggalkan semua bayang-bayang masa lalu di dalam ruangan gelap itu. Dulu, aku bersedia menjadi tamengnya. Sekarang, aku memilih menjadi pedang bagi diriku sendiri. Aku mungkin memulai hidup dari reruntuhan, namun di atas tanah yang baru ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menuliskan skenario untuk hidupku. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.